Halo Zippers, perkenalkan saya Zona Revaldi, biasa dipanggil Zona. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengajuan secara online dengan nama Miska In. Nah, sebelumnya, teman-teman saat pengajuan di Megazip, teman-teman harus ke outlet Megazip terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir aplikasi. Dengan Miska In ini, teman-teman Zippers tidak perlu lagi datang ke outlet. Teman-teman sudah bisa melakukan pengajuan cicilan secara online. Caranya seperti apa? Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tutorial lengkapnya. Silahkan teman-teman tonton video berikut ini. Oke teman-teman, pertama-tama di sini Zippers langsung saja ya ke website untuk pengajuan online Megazip. Nama websitenya itu adalah myzip.megafinance.co.id. Nah ini seperti yang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman, ya, ada myzip.megafinance.co.id. Ini apabila teman-teman tidak datang ke toko elektronik. Nah, apabila teman-teman mungkin datang ke toko, ya, Zippers datang ke toko, kemudian ada barcode di sana, barcode Megazip untuk pengajuan melalui Miska, itu bisa juga. Nanti akan munculnya adalah ke MyZip juga, ya. Nah, kemudian cara selanjutnya dari MyZip ini teman-teman bisa langsung melakukan pengajuan dengan cara klik submit order via web, ya. Di sini ada maskot Megazip, ya, tinggal diklik saja, ya, tinggal diklik saja. Nah, oke. Nah, setelah diklik di sebelah kanan layar saya nanti akan muncul ya seperti ini contohnya. Nah, ini saya akan mengulang pengisian dari awal supaya Zippers bisa mengikuti apa yang saya isi dari awal ini. Ya. Pertama-tama kita ketik saja order. Setelah ketik order, itu nanti akan muncul masukkan ID toko. Ya. Masukkan ID toko, kita masukkan ID toko. Nah, mungkin Zippers akan bingung di ID toko ini. Nah, ID toko ini nanti Zippers bisa dibantu oleh tim sales kita, ya mungkin akan melakukan chat dengan Zippers melalui WhatsApp dan lainnya, ya. Ataupun Zippers bisa langsung saja chat ya di Instagram kita, ya, ataupun Facebook kita untuk menanyakan kode ya atau ID toko ya untuk toko yang Zippers setuju. Ya contoh Zippers ingin melakukan pengambilannya di Carrefour Lebak Bulus atau di Transmart Cempaka Putih. Nanti tinggal tanyakan saja untuk ID toko dari Transmart Cempaka Putih berapa. Ya nanti akan segera kita balas. Zippers bisa langsung mengisi ID tokonya. Nah, ini contoh yang saya isi adalah ERF 200. Ini salah satu toko Erafon ya, kode toko Erafon yang ada di Jakarta. Nah, setelah itu pengisian selanjutnya adalah memasukkan data yaitu nomor KTP. Nah, nomor KTP ini Zippers harus mengisi dengan benar ya. Karena nomor KTP ini kita sudah terkoneksi dengan Dukcapil. Apabila tidak terdaftar di Dukcapil, maka tidak bisa meneruskan atau melanjutkan proses pengajuan di Miska ini. Ya, jadi harus sesuai dan terdaftar di Dukcapil. Harusnya kalau teman-teman sudah iktp itu otomatis terdaftar ya, kecuali mungkin KTP lama dan lain-lain itu mungkin belum bisa terkoneksi. Untuk data teman-teman jangan khawatir ya, aman ya. Data teman-teman tidak mungkin tersebar luaskan. Ya, jadi kita benar-benar menjaga data konsumen sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan. Nah, kemudian selanjutnya setelah teman-teman mengisi nomor KTP, teman-teman bisa memasukkan nama ya. Di sini sudah diminta langsung biasanya dibalas oleh robot chatnya nama lengkap konsumen sesuai KTP. Nah, huruf kapital. Nah, di situ harus huruf kapital. Nah, seperti contoh ini saya mengisi nama saya dengan huruf kapital ya.
selanjutnya di bawah ya akan ada lagi permintaan dari RoboChat Miska, yaitu masukkan ID SF, SPG, SPM. Jika konsumen ketik 1. Nah, maksudnya apa di sini? Jika teman-teman dibantu oleh sales Megazip, nanti sales Megazip pasti akan memberikan nick mereka kepada Zippers ya untuk Zippers melakukan pengisian. Ya. Kemudian kalau SPG SPM yang ada di toko itu mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, tetapi apabila Zippers sendiri ya tanpa diberitahu informasi oleh sales kita ataupun SPG SPM yang ada di toko, teman-teman cukup mengisi angka 1 saja. Ya. Nah, ini contoh yang saya isi di sini adalah nick Salesforce. Ini saya isi di sini. Kemudian setelah saya isi, selanjutnya nanti akan ada pertanyaan lagi, yaitu adalah masukkan nomor handphone. Nomor handphone di sini wajib benar dan wajib aktif. Karena nantinya di sini akan ada SMS. Ya, SMS berupa link dan ada pengiriman OTP juga di akhir nanti. Nah, link ini untuk apa? Untuk melakukan pengisian data atau aplikasi secara online. Ya, nanti seperti apa? Nanti akan saya tampilkan. Kemudian, teman-teman bisa memasukkan nama barang. Nah, ini nama barang ini adalah sesuai barang yang teman-teman inginkan. Ya, teman-teman bisa melihat barang itu di katalog elektronik, misalkan di sebuah toko elektronik, misal Electronic City gitu ya, teman-teman bisa buka websitenya, ya, kemudian teman-teman bisa lihat harga barangnya, di sana juga ada nama produknya, ya, atau toko-toko elektronik lainnya. Itu teman-teman bisa lihat di sana. Nah, kemudian teman-teman tinggal isi aja mereknya apa, kemudian modelnya apa, kemudian tipenya. Ya. Nah, ini kalau nantinya tidak sesuai, ya, itu bisa kita edit ya pada saat teman-teman melakukan pengambilan barang. Ya. Ini jadi perkiraan saja, tidak masalah. Kemudian yang terakhir itu teman-teman bisa melakukan pengisian harga barang yang ingin diajukan pembiayaannya. Nah, di sini saya mengisi Rp4.999.999. Kemudian dari Miska itu akan mengkonfirmasi data dari Zippers. Nah, mulai dari nomor KTP sampai dengan nomor handphone. Ya. Nah, ini akan dikonfirmasi. Apabila Zippers ada yang salah, ya, berarti Zippers tinggal klik tidak aja atau cancel. Nanti isi datanya ulang, ya, dari awal. Tapi kalau benar, Zippers klik iya, ya. Nah, oke. Nah, di sini kalau Zippers sudah klik iya, nanti akan ada konfirmasi dari Miska. Bapak, Ibu yang terhormat, mohon cek SMS pada nomor yang telah didaftarkan karena link untuk melengkapi data sudah kami kirimkan. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya step 1 selesai untuk pendaftaran mengajukan melalui Miska. Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah contoh SMS. Ya, contoh SMS. Di situ nanti Zippers bisa klik saja SMS yang sudah ada. Untuk selanjutnya, ya, setelah teman-teman klik link yang tadi, ya, yang tadi di SMS, tampilannya akan seperti yang ada di layar ini, ya. Di sini ada data-data yang harus diisi. Ini sama persis, ya, datanya dengan data yang diisi di aplikasi kredit apabila teman-teman melakukan pengajuan di outlet Megazip, ya. Nah, di sini yang pertama-tama harus teman-teman isi adalah tenor pembayaran, ya. Di sini tenor pembayaran, di sini sudah ada keterangan order Anda, di sini ada nomor order, ya. Kemudian ada nama barang, ada jumlah barang, ada harga, ya. Ada DP, ada biaya admin, pembayaran pertama. Nah, yang ada di data ini, ya, ini adalah hanya simulasi saja. Ya, kemungkinan bisa lebih murah, kemungkinan bisa lebih mahal. Ya,
tapi kemungkinan besar akan lebih murah ya. Nah, di sini ada tenor yang teman-teman bisa pilih mulai dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan ya. Nah, ini saya akan memilih untuk tenor 9 bulan. Ini tinggal klik aja ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa pilih-pilih, di sini klik. Nah, tinggal diklik. Nanti otomatis pembayaran pertamanya berubah-ubah. Nah, saya mau pilih yang 12 bulan ya. Pembayaran pertamanya 767 untuk simulasinya ya. Nah, ini tinggal saya klik lanjutkan. Nah, setelah saya klik lanjutkan, nanti akan muncul ya permintaan data ya. Data di sini mulai dari nama panggilan ya, karena kalau KTP tadi sudah kita isi ya, jadi otomatis dia akan sudah masuk ke sini. Nah, nama panggilan ini teman-teman isi nama panggilannya ya. Nama panggilannya di sini untuk pengisiannya adalah nama panggilan di sekitar rumah Zippers ya. Jangan apa namanya? Bukan nama panggilan di sekitar rumah. Nanti pada saat ditanyakan tidak dikenal ya di masyarakat. Ya. Tempat lahir ya, tempat lahir adalah kota di mana Zippers dilahirkan ya. Nanti teman-teman tinggal isi saja ya. Oh, ya. Kemudian isi tanggal lahir ya, tanggal lahir diisi. Oke, pernah kita isi di sini tanggal lahirnya. Selanjutnya kita pilih jenis kelamin ya. Di sini ada status pernikahan ya, ada single, menikah ya, ada janda atau duda ya. Di sini kita tinggal pilih aja ya. Kemudian jumlah tanggungan ya, jumlah tanggungan kita isi. Jumlah tanggungan ini maksudnya apa? Jumlah tanggungan adalah berapa orang yang ditanggung ya. Misalkan ya, contoh ada istri dan anak ya, jumlah tanggungannya 2 misalkan gitu ya. Nah, kemudian nama lengkap tanpa singkatan. Nah, mungkin di KTP teman-teman pada saat diisi ada singkatan. Misalkan Zona Revaldi R gitu. Nah, R-nya lagi itu apa? Ya. Misalkan R-nya lagi adalah Roy gitu ya. Contoh. Baru kita isi berarti tadi Zona Revaldi Roy misalkan ya. Nah, kemudian nomor WhatsApp ya. Nomor WhatsApp itu teman-teman isi ya, supaya nantinya itu mempermudah dari tim kredit kami untuk menghubungi Zippers ya. Jadi kita juga komunikasinya juga lebih cepat ya. Nanti juga bisa mempercepat proses pengajuan teman-teman sekalian. Nah, ini kita isi saja ya, kalau sama dengan nomor handphone tinggal isi aja sama. Kemudian ada Facebook ya, kalau teman-teman punya Facebook silakan diisi saja Facebooknya apa ya. Facebooknya apa atau Instagram ya. Instagramnya diisi. Nah, kemudian email. Nah, email juga sama, ini diisi. Nah, di sini yang tidak wajib itu hanya Facebook dan Instagram ya. Jadi yang lainnya itu wajib diisi, tidak boleh kosong ya teman-teman ya, tidak boleh kosong. Di sini juga ada nama lengkap ibu kandung, ini juga diisi ya. Isi misalkan. Oke, sudah selesai diisi ya data pribadi ini, baru klik lagi lanjutkan ya. Di smartphone juga sama, tampilannya akan seperti ini. Klik lanjutkan. Nah, setelah itu akan muncul pengisian data selanjutnya, yaitu adalah data penjamin dan data keluarga tidak satu rumah. Nah, data pasangan atau penjamin ini apabila sudah menikah, artinya yang diisi adalah pasangannya ya, baik suami ataupun istrinya. Nah, apabila teman-teman belum menikah, yang diisi adalah data penjamin. Data penjamin itu contohnya adalah keluarga yang satu rumah, biasanya satu kartu keluarga ya, tinggal satu rumah juga. Misalkan
Kalau kita masih single, bisa orang tua ya sebagai penjamin ya, atau kakaknya ya. Yang penting di sini sudah berusia ya minimum 21 tahun ya dan memiliki penghasilan ya. Nah, contoh di sini kalau misalkan sudah menikah, di sini adalah nama istrinya. Nah, di sini harus huruf kapital ya, teman-teman. Kemudian nomor KTP ya, nomor KTP istrinya ini diisi. Kemudian tempat lahir ya, tempat lahirnya diisi, tempat lahir istrinya. Huruf kapital jangan lupa. Kemudian tanggal lahir dari istrinya. Oke, teman-teman tahu semua ya tanggal lahir dari istrinya berapa, jangan sampai lupa. Oke, kemudian pilih jenis kelamin istrinya ya. Kalau istri berarti perempuan ya, teman-teman, bukan laki-laki. Oke, lanjut. Di sini pasti status pernikahan adalah menikah ya. Kalau di sini pasangan, tapi kalau penjamin ya bisa jadi single ya. Nomor handphonenya nomor handphone istrinya ya, teman-teman. Oke, ingat nomor telepon istrinya. Jangan salah nomor handphone. Oke. Nah, kemudian selanjutnya diisi di data sebelahnya lagi, di data keluarga, tidak satu rumah ya. Di situ teman-teman isi adalah keluarga ya, bukan teman ya, tapi keluarga. Keluarga tidak satu rumah ini contohnya siapa aja? Misalkan sepupu ya. Misalkan sepupunya pasti kan kalau sepupu rata-rata beda rumah ya. Sepupu, om, paman, tante ya. Kakak ipar, adik ipar. Nah, itu keluarga yang tidak satu rumah ya. Nah, di sini paling sering adalah diisi sepupu biasanya ya. Akan di sini namanya di ini di sini diisi huruf kapital semua, jangan lupa. Alamatnya misalkan dan kita pilih ya di sini provinsinya misalkan di Jakarta. Kita pilih aja. Nah, kode posnya di sini nanti teman-teman sudah otomatis terpilih ya. Nah, baru RT RW. Di sini RT ya, yang perlu teman-teman ingat adalah 3 digit. Ya, jadi misalkan 01 ya. 01 itu berarti 001. 001 atau 003 ya. Kemudian nomor handphone. Nomor handphone adalah nomor handphone sepupunya. Ya, kita isi saja di sini. Setelah itu hubungan, di sini saudara. Ya, misalkan sepupu, paman, tante, isinya hubungannya adalah saudara. Ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah data penjamin selesai, kita isi semua datanya dengan lengkap, kita pilih lanjutkan. Nah, setelah kita pilih lanjutkan, di sini selanjutnya adalah untuk pengisian data alamat. Nah, untuk pengisian data alamat ini adalah data alamat KTP dan alamat tinggal saat ini. Ya, jadi kalau berbeda dengan KTP, nanti alamat tinggal saat ininya teman-teman bisa isi ya. Nah, di sini adalah alamat KTP. Di sini artinya diisi sesuai dengan KTP ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kita isi. RT RW sama kayak tadi ya, kita isi dengan
3 digit. Nah, kemudian alamat tinggal saat ini apabila teman-teman nanti alamat KTP-nya sudah pindah ya, misalkan teman-teman tinggal di contohnya misalkan domisilinya ada di Tangerang ya, tapi alamat KTP-nya misalkan di Surabaya, yaitu nanti alamat tinggal saat ininya adalah yang di Tangerang ya. Ini kita isi. Jangan lupa pengisian adalah huruf kapital. Nah, di sini pengisian alamat lengkap itu tanpa ada tanda baca ya, seperti titik ataupun koma, jadi spasi aja. Nah, di sini saya mengisi contoh ya, di sini ada Jalan Portal nomor 77. Kemudian saya isi juga di sini detailnya pastinya ada nomor rumah ya. Kalau tidak ada nomor rumah abaikan. Ya. Kemudian provinsinya nanti diisi ya sesuai. Oke. Kode posnya nanti otomatis, kemudian RT-nya, RW-nya jangan lupa itu adalah 3 digit. Baru di situ ada status tempat. Nah, status tempat maksudnya ini rumah alamat tinggal saat ini itu kepemilikannya itu milik siapa? Milik sendiri kah? Milik orang tua ya? Kontrak, kos, dinas, KPR ya. Kalau KPR kita tulis misalnya contoh KPR. Alamat tinggal misalkan contoh sudah 10 tahun ya. 10 tahun kita tulis 10 tahun 10 bulan. Nah, setelah selesai di data alamat kita klik lanjutkan ya. Data alamat jangan sampai salah teman-teman ya, karena ini sangat penting ya untuk pengajuan pembiayaan Zippers. Nah, selanjutnya itu adalah data pekerjaan. Nah, data pekerjaan di sini teman-teman bisa pilih ya pekerjaan teman-teman masing-masing. Di sini ada pilihannya, ada profesional, ada karyawan, ada non-karyawan. Ya. Profesional itu biasanya meliputi dari advokat, akuntan, ya, dokter, ada bidan, psikolog, desainer, pengacara, arsitek itu masuknya ke profesional. Ya. Nah, di karyawan itu masuknya apa aja sih? Nah, karyawan itu misalkan contoh paramedis, ya, ada guru, ya, karyawan di bidang penerbangan, aparat hukum, ya, perangkat desa, ya, karyawan swasta, karyawan bank, PNS, ya. Nah, itu masuknya di karyawan. Ya. Nah, contoh nih saya kasih contoh misalkan guru gitu ya. Jadi kalau guru di sini ada pilihannya, dosen kah, ya, atau guru swasta, ya, guru TK dan lain-lain. Ya. Nah, non karyawan itu apa? Non karyawan itu contohnya ya, non karyawan itu misalkan pensiunan ya, pensiunan kan kadang masih ada yang terima penghasilan gitu ya, atau misalkan punya usaha misalkan bengkel gitu ya, usaha bengkel, kemudian di sini ada jasa ya, ada seniman, itu masuknya ke non karyawan ya. Contoh di sini saya mau kasih contoh misalkan jasa ya. Nah, jasa di sini banyak. Ada jasa ahli pasang gigi ya, ada penjahit ya, ada laundry, itu masuknya ke jasa. Nah, ini saya pakai contoh di jasa aja. Misalkan saya pekerjaannya memiliki jasa jasa misalkan apa ya? Nah, jasa fotokopi dan alat tulis ya. Nah, status karyawan di sini kalau milik sendiri tulis saja status karyawan tetap. Kalau punya karyawan misalkan punya karyawannya 5, berarti kurang dari 20. Kepemilikan usaha apakah milik sendiri, milik orang tua ya, atau milik perusahaan. Milik sendiri kita pilih milik sendiri. Nah, kemudian ada penghasilan per bulan ya. Penghasilan per bulan tentu di sini penghasilan kotor ya. Nah, penghasilan kotor teman-teman isi, misalkan contoh di sini kita isi 10 juta. Di sini teman-teman nggak perlu pakai titik atau koma ya, karena sudah otomatis. Kemudian ada jumlah pengeluaran per bulan. Nah, ini baru kita isi pengeluarannya total ya. Berikut tanggungan kita ya, ada anak, ada istri ya. Kemudian ada bayar listrik, bayar air, makan dan lain sebagainya ya. Contoh pengeluarannya misalnya ya 5 juta.
kemudian jumlah penghasilan lain. Nah, ini kan kita usaha fotokopi di sini ya. Contoh yang saya berikan adalah usaha fotokopi. Kemudian saya punya lagi penghasilan, contoh ada kos-kosan ya. Ada kos-kosan di rumah ya. Contohnya misalkan per bulan dari kos-kosan itu ada 1 juta. Nah, di sini kita isi kos-kosan ya. Oke. Nah, sudah selesai di situ baru alamat perusahaan. Nah, alamat perusahaan di sini kalau misalkan fotokopinya berbeda dengan di rumah ya kita isi alamatnya itu di mana, alamat tempat fotokopinya. Misalkan Jalan ini juga sama, harus huruf kapital. Ini nama perusahaannya teman-teman, ini saya salah. Ini nama perusahaannya. Nah, nama perusahaannya misalkan fotokopinya adalah Jaya Kopi. Jaya Kopi. Oke. Provinsinya misalkan kita sesuaikan. Nah, di sini tinggal kita isi saja, teman-teman. Ya, cukup mudah ya, teman-teman ini. Kita tinggal mengikuti aja apa instruksi yang diminta untuk pengisian di sini. Kita tinggal isi ya. Pastinya karena ini data pribadi ya, sangat mudah kita isinya ya. Nomor telepon kita sendiri ya, data alamat kita sendiri, nah itu sangat mudah. Nah, ini lama usahanya sudah berjalan berapa lama ya, tinggal kita isi aja. Udah, nah di sini setelah selesai ya, data pekerjaan selesai, kita isi di sini, baru kita klik lanjutkan. Nah, setelah kita klik lanjutkan, di sini ada pengambilan foto ya teman-teman. Di sini ada pengambilan foto. Nanti di sini akan muncul foto KTP ya. Kemudian ada foto saya sendiri ya, foto konsumen ya. Kemudian yang terakhir adalah foto KTP pasangan. Ya, kalau foto KTP pasangan di sini wajib KTP asli dan wajib tertulis. Di sini ada keterangan ya, tampak depan KTP-nya, tulisan terbaca dengan jelas dan gambar tidak terpotong untuk KTP. Nah, untuk wajah menghadap ke kamera dan terlihat jelas, tidak menggunakan kacamata, topi, masker ataupun penutup kepala lainnya kecuali hijab ya. Untuk KTP penjamin itu ada tampak depan ya, kemudian tulisan terbaca jelas, gambar tidak terpotong. Nah, ini adalah untuk foto. Nah, setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini akan ada data-data yang sudah diisi ya sebelumnya, berikut dengan foto KTP, foto konsumen dan foto pasangan yang tadi telah diisi. Nah, barulah nanti akan kita klik lagi lanjutkan ya, kemudian tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini ada tulisan ya, ada pengajuan formulir berhasil ya, akan ada konfirmasi melalui SMS dan telepon ya. Kemudian teman-teman tinggal klik aja, di situ ada kirim OTP ya. Setelah klik kirim OTP, tampilannya berikutnya akan ada tulisan lagi lebih lanjut di sini, pengajuan formulir berhasil ya, dan lain-lain. Nah, disitulah artinya ya, setelah teman-teman nanti menerima OTP ya, di situ berarti prosesnya sudah berjalan ya. Jadi step 1 adalah melakukan pengisian di robot chat ya, melakukan pendaftaran ingin mengajukan Miska. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pengisian aplikasi secara online ya, mulai dari data pribadi sampai dengan di terakhir itu foto ya. Nanti ada mengunggah foto KTP, foto zipper sendiri dan foto pasangan. Yang terpenting di sini adalah tadi ya, pada saat foto kita itu tidak boleh menggunakan aksesoris ya, dan fotonya harus terlihat jelas. Oke, zippers, sampai di sini pertemuan kita ya. Semoga tutorial yang saya berikan ini
dapat membantu Zippers ya untuk melakukan pengajuan pembiayaan secara online melalui Miska ini. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya untuk video ini ya, agar teman-teman yang lain juga bisa melakukan pengajuan pembiayaan secara online. Oke, terima kasih. Ya, teman-teman, itu adalah tutorial pengajuan secara online Megazip yang sudah saya paparkan tadi. Semoga membantu teman-teman dan bermanfaat. Apabila teman-teman berminat untuk mengajukan pengajuan secara online, link untuk pengajuan akan dituliskan di kolom deskripsi yang teman-teman bisa lihat nantinya. Terima kasih teman-teman atas waktunya menyempatkan waktu menonton video ini. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.